Halo semuanya. Selamat datang di Ayo Belajar Matematika. Program ini adalah hasil kerjasama antara TVRI Kalimantan Barat dan Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brandon Kersen, biasa dipanggil Brandon. Dan saya Afifa Salsabila, biasa dipanggil Afifa. Nah, Bang Brandon, kira-kira kita cuma berdua aja atau ada yang lain juga ya? Ada yang lain juga, Kak. Nah, siapa aja tuh, Kak, kira-kira? Oke. Nah, teman-teman di rumah, hari ini kita tidak hanya berdua karena kita akan bermain lagi bersama Kak Willy. Halo Kak Willy. Halo. Dan ada dosen kita yaitu Ibu Nur Ainul Miftahul Huda. Halo Ibu. Dan terakhir juga ada Kak Tria. Halo. Oke. Nah, Bang Brandon, kemarin episode yang lalu kita belajar apa aja ya? Nah, episode sebelumnya kita belajar tentang jaring-jaring bangun ruang, Kak. Kayak kubus, balok gitu, Kak. Nah, sekarang teman-teman di rumah kita bakalan belajar tentang pecahan. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, kita bakal jargon terlebih dahulu nih Bang Brandon. Boleh, Kak? Oke, kalau kita bilang medzon, teman-teman di rumah jawabnya waktunya bermatematika. Sekali lagi, medzon, waktunya bermatematika. Nah, hari ini kita mau ngapain nih, Kak? Nah, hari ini kita akan belajar terkait pecahan. Sebelumnya, gimana kalau kita ilustrasikan dulu pecahan itu sepertinya apa sih ya, Bang? Boleh, Kak? Oke, kita boleh gambar-gambar? Boleh. Oke. Kakak mau gambar atau saya? Brandon aja yang gambar. Oke, jadi ilustrasinya kita punya, misalnya ini satu kue. Kita punya satu kue, lalu kita bagi kuenya dengan setengah. Nah, ini namanya pecahan ya, teman-teman. Jadi ini ada pecahan setengah, ini ada setengah. Ya. Jadi secara tidak langsung, setengah kue ditambah setengah kue, hasilnya satu kue. Nah, kira-kira kenapa ya Bang kalau setengah ditambah setengah itu sama dengan satu? Nah, gimana kalau kita langsung tanya sama ahlinya aja? Boleh. Kita panggil kan? Kita ajak Bu Miftah yuk. Boleh. Oke. Bu Miftah. Ibu. Oke, nah kenapa nih? Nah, Ini, Ibu. Bu. Jadi kami sebenarnya masih bingung nih, kenapa konsep setengah kue ditambah setengah kue itu bisa menghasilkan satu kue? Oke, jadi kita belajar pecahan ya. Iya, Bu. Nah, kalau namanya aja pecahan, berarti pecah kan dari kata awal kata pecah, berarti sesuatu yang dipecah-pecah gitu. Nah, tadi udah benar nih contohnya. Misalkan biasanya kalau pecahan tuh pakai kue. Misalkan saya punya satu kue nih. Nah, terus kalau misalnya saya mau bagikan ke dua orang, jadi saya mau bagikan satu kue itu ke dua orang. Nah, berarti nanti saya baginya kayak gini, saya bagi rata gitu ya. Saya bagi rata ke dua orang, berarti nanti dari satu kue ini jadinya ada setengah, berarti jadinya setengah kue. Nah, setengah kue tadi ditambah setengah kue lagi, kalau kita gabungkan lagi kan ini berarti, oh misalnya saya kasih ke Afifa, berarti Afifa dapatnya setengahnya. Kemudian satu lagi untuk saya misalkan, dapatlah setengahnya lagi. Nah, sehingga kalau misalnya saya nggak jadi mau kasih kuenya, kembalikan lagi. Nah, kalau ini kita satukan nanti akan menjadi balik lagi ke satu kue, gitu ya. Jadi memang kalau konsep pecahan yang biasa diajarkan adalah kita punya kue atau kita juga punya buah, kita punya apel, kita punya barang-barang lah untuk lebih memudahkan konsep pemahaman tentang pecahan. Nah, sama kalau teman-teman masih ingat nggak episode sebelum-sebelumnya kita juga pernah membahas tuh ya setengah ditambah sepertiga. Yo, berapa Kak Afifa? Setengah ditambah sepertiga. 5/6. 5/6, coba jelaskan. Oke. Dapat dari mana? Nah, teman-teman, sekarang kita mau operasikan setengah ditambah 1/3 sama dengan 5/6. Kok bisa ya dapat hasilnya 5/6? Nah, sebelumnya kita harus perhatikan penyebutnya terlebih dahulu. 2 dan 3 berarti memiliki dua penyebut yang berbeda.
dalam syarat penjumlahan pecahan kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, KPK dari atau faktor dari 2 dan 3 itu kita menghasilkan angka 6. Karena 2 dikali 3 juga menghasilkan angka 6, seperti itu. Lalu karena 2 dikali sesuatu yang menghasilkan 6 itu adalah 3, berarti 2 dikali 3 hasilnya 6, otomatis pembilangnya yang di atas 2 ini juga harus dikalikan dengan 3, berarti 1 dikali 3 hasilnya 3. Ditambah 6 dibagi 3 hasilnya 2, nah berarti 3 dikali 2 hasilnya 6, karena 3 ini dikalikan 2, berarti pembilang di atasnya juga dikalikan 2, yaitu 1 dikali 2 hasilnya 2. Sehingga diperoleh 3 ditambah 2 yaitu 5 dibagi 6. Seperti ini, Bu. Oke, jadi tadi ya Kak Afifah secara tidak langsung memperkenalkan. Jadi kalau pecahan itu ada namanya pembilang, ada namanya penyebut. Misalkan A per B. Nah, A-nya ini adalah pembilang, B-nya adalah penyebut. Nah, tadi juga sudah dijelaskan. Jadi setengah ditambah sepertiga, penyebutnya ini berbeda. Satunya penyebutnya 2, satu penyebutnya 3. Maka perlu disamakan biar bisa dijumlahkan. Nah, kenapa memilih 6? Tadi karena KPK-nya, atau misalnya lebih mudah lagi istilahnya karena faktornya. Faktornya maksudnya adalah kalau 2, misalkan 2 ini berarti 2 faktornya 4, kemudian 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, kalau 3 berarti faktornya apa aja? 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, kemudian 3, 6, 9, 12, yang sama yang mana? 6, Bu. Berarti 6. 6 yang sama. Sebenarnya kalau kita lanjutkan juga misalnya di sini 12, maka nanti ada 12 yang juga. sama juga. Nah, tadi yang disebut KPK berarti kelipatan persekutuan kecil yang diambil yang paling kecil yang 6. Jadi nanti tadi itu dapatnya hasilnya per 6. Per 12 boleh aja. Misalkan teman-teman nggak mau per 6, saya maunya per 12. Sah-sah saja, tapi nanti perhitungannya jadi lebih besar, angkanya lebih sulit. Jadi kan 12 dibagi 2 nanti adalah 6. 6 kali 1, 6. Ditambah dengan 12 bagi 3, itu hasilnya 12 bagi 3, 4. Berarti 4 kali 1, 4. Berarti hasilnya adalah nanti 10 per 12. 10 per 12. 10 per 12 ini belum dalam bentuk yang paling sederhana, sehingga perlu kita sederhanakan lagi dengan membagi yang atasnya dibagi dengan 2, yang bawah dibagi dengan 2. Jadi dapatnya 5 per 6. Nah, hasilnya tetap sama, tapi bilangannya menjadi lebih besar aja. Makanya tadi disampaikan ke Afifah bahwa kita pilih KPK-nya, berarti ambil yang terkecilnya, 6-nya gitu. Jadi dapatlah hasilnya 5 per 6. Nah, kalau kita balik lagi ke si kue ini tadi, nah gimana tuh? Setengah ditambah sepertiga, berarti bentuk kuenya seperti apa? Gimana Kak Afifah? Bentuk kuenya berarti gimana tuh bentuk kuenya? Berarti oke, kita tambah ya. Oke, setengah tadi ditambah 1 per 3 sama dengan berapa? Berarti satu kue. 1 kue kan setengah. Berarti kuenya dibagi 2. Berarti kan ini setengah-setengah. Karena yang diambil cuma setengah, berarti yang kita arsir nih yang setengahnya nih. Kemudian ada 1 kue lagi, 1/3. 1/3. Berarti ada 1 kue kita bagi menjadi 3. Yang diambil berapa? 1/3. Berarti hanya 1 kue aja nih, 1 bagian kue aja yang kita ambil. Nah, berarti kan sebenarnya dapatnya segini. Dan juga ditambah dengan segini.
ya. Jadi yang setengah ditambah sepertiga, ini setengah kue, ini sepertiga kue. Tuh. Nah, sekarang gimana hasilnya? Berapa sih hasilnya kuenya sebenarnya? Nah, makanya nanti kita bagi satu kue, ini anggap satu kue tadi, kue yang sama, kita bagi menjadi Setengah. 6. Bagi setengah dulu, baru nanti kita bagi 6. Kenapa bagi 6? Nanti kita letakkan setengah kue ini. Coba kita gunakan warna yang berbeda. Setengah kue ini berarti kan segini nih. Berarti setengah ini. Nah, ini setengahnya tadi. Kemudian sepertiga. Sepertiga ini bentuknya, kalau kita ganti misalnya nih ya, ini sepertiga yang kita ambil. Nah, sepertiga itu berarti sama dengan Iya. yang ini bentuknya. Jadi seperti ini, satu kue tadi dibagi dengan setengah dan ditambah dengan sepertiga. Nah, berarti hasilnya, kita balikan lagi warnanya ya. Hasilnya berarti ini kan ada 6 tadi. 6 potong. 6 berarti kue ini bernilainya 1/6, yang ini juga 1/6, yang ini 1/6, ini 1/6. Ini anggap besarnya sama ya, 1/6. 1/6. Nah, berarti kue yang akan dibagikan tadi setengah ditambah sepertiga, berarti ada 1/6 ditambah 1/6 yang ini kan, ditambah 1/6 yang ini lagi, kemudian tambah 1/6 yang ini, ditambah lagi 1/6, ditambah lagi 1/6 yang terakhir. Nah, 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 berarti hasilnya adalah 5/6. 5/6. Berarti kue yang dibagikan tadi setengah tambah sepertiga berarti ada 5 dari 6 potongan kue. Seperti itu Kak Afifah dan Kak Brenda. Wah, keren banget ya Bang Brendan. Iya. Nah, kira-kira kita bisa melakukan penerapan dari pecahan ini kemana aja ya Bang Brendan? Nah, kira-kira pecahan ini, saya juga bingung sih sebenarnya. Oke, nah kan kita bisa nih menerapkan ke kue. Berarti kalau misalnya kita punya suatu Kalau barang yang lain lingkaran, bisa kali, iya Kak? bisa ya Bang Brendan ya. Oke. Jadi tidak cuma kue ya kak. Berarti barang lain bisa. Nggak hanya berbentuk lingkaran Iya. aja. Misalnya tadi saya punya apa ya, kuenya, kalau kue yang kenapa lingkaran supaya terilustrasikan dengan baik di teman-teman semuanya. Bisa aja dalam bentuk persegi, dalam bentuk apapun itu bisa. Nah, sekarang saya punya pertanyaan nih. Kalau misalnya ini kan 1/2 ditambah 1/3. Kalau misalnya saya punya satu kue, nah terus saya mau bagikan ketiga, berarti kan ini 1/3, 1/3, 1/3. Ini kalau dijumlahkan berarti 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3 sama dengan 1. 3/3 sama dengan 1. Tapi yang mau saya tanyakan adalah 1 dibagi 3 itu hasilnya berapa? Ayo coba Brendan. 1 dibagi 3 itu hasilnya berapa? 0, Secara langsung atau mau pembagian bersusun? Boleh. Pembagian bersusun juga boleh. Kalau pembagian bersusun biasa kita diajari kayak ini 1, ini 3. 1 kan bagi 3 nggak bisa kan? Jadi kita taruh 0 di sini dan kita tambahkan 0 di sini, tambahkan koma. Terus 10 bagi 3 itu adalah 3 sisa 1. 3 kali 3 itu 9. Dikurang nih 1. Nah, tapi kan nggak bisa lagi dibagi, tambahin 0 lagi. Bagi lagi 3, nanti kan berulang terus. Makanya ini kan 0,333 berulang terus. Jadi hasilnya adalah Jadi 1/3 itu adalah 0,333 dan seterusnya. Nah, tapi kenapa kalau 0,33 dikali 3 sama dengan hasilnya nggak sama dengan 1? Jadi kalau kita kalikan 3 hasilnya 999. Oh iya ya. Nah, kemana kak kira-kira sisanya nih? Ya udah deh. Nah, teman-teman jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan membahas
permasalahan yang ada di dekat kita ini. Nah, Stay tune. stay tune teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi di Ayo Belajar Matematika. Medzone, Waktunya bermatematika. Nah, Bang Brendan, kita tadi sudah menyinggung sedikit ya. Tadi kalau 1/3 ditambah 1/3 tambah 1/3 itu sama dengan 1. Tapi setelah kita hitung menggunakan pembagian tersusun, itu 1/3 itu menghasilkan 0,3333. Dan 0,33 ini kita jumlahkan, itu menghasilkan 0,999. Tapi kenapa ya kalau misalnya dalam bentuk pecahan dan desimal itu bisa menghasilkan suatu angka yang berbeda? Nah, di sini sudah ada angka yang kita sandingkan 0,99 itu sama dengan 1. Oke, nah ini masih bertanya-tanya ya teman-teman, kok bisa ya? Kenapa bisa beda gitu ya Kak? Kalau kita ajak Bu Miftah lagi gimana? Boleh. Oke. Kita panggil juga Bu Miftah ya. Iya. Bu Miftah. Iya. Nah, oke. Jadi permasalahan tadi ya 0,999 itu sama dengan 1 nggak sih? Itu ada tanda tanya 3. Nah, teman-teman semua yang ada di rumah, kita akan coba praktekkan. Kira-kira 1/3 itu kayak gimana sih? Kalau tadi kan di segmen sebelumnya ada pertanyaan juga tuh dari Kak Afifah dan Brendan. Jadi apa iya harus lingkaran aja? Boleh nggak kalau bentuk yang berbeda? Nah, kita akan coba praktekkan ya. Di sini sudah ada Kak Willy dan juga Kak Tria. Jadi teman-teman semuanya bisa lihat ini ada apa ini? Ada kotak-kotak persegi sebanyak berapa Kak Willy? 100. 100. Tahu dari mana 100? Ini karena ini ada di barisnya 10, terus menurun juga 10. Berarti kita tinggal 10 kali 10 ada 100 kotak. Ada 100 kotak. Kalau nggak percaya coba aja hitung 1, 2, 3 sampai 100. Ini adalah sebanyak 100 kotak. Nah, gunanya buat apa? Jadi tadi permasalahannya adalah 1 dibagi 3. Nah, berarti kalau kotak ini nih yang ada 100, kalau kita bagi 3, nih Kak Tria bisa pegang 1, Kak Willy juga bisa pegang 1. Kalau kita bagi menjadi 3, berarti gimana cara membaginya? Kalau menurut Kak Willy gimana cara membagi satu kertas ini dibagi menjadi 3? Satu kertas ini menjadi 3, berarti satu baris ini dipotong jadi 1. Jadi dipotong-potong gitu ya. Potong-potong. Jadi kalau satu kertas ini bagi 3, untuk gampangnya kita lipat aja. Kita lipat, ini berarti 3 kotak dulu biar lebih gampang. Per 3 kotak. Nah, lebih gampangnya seperti ini. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, ini kan ada 3 baris nih. 3 baris, ini juga ada 3 baris. Tapi yang tengahnya ini ada 4 baris. Jadi nggak sama bagi rata sebenarnya. Jadi ada yang 3, ada yang 3, ada yang 4. Nah, kalau mau kita bagi sama rata, sama-sama 3, berarti nanti akan ada 1 baris lebih yang tersisa. Hanya 1 baris aja yang tersisa. Gitu ya. Jadi kan tadi misalnya kertas ini kita bagi menjadi 3. Kita bagi dulu nih. 3, kemudian dibagi dulu Kak Tria, Kak Willy. Sudah dibagi? Sudah, Bu. Sudah dibagi, jadi sama, jadi 3, 3, 3. Ini kan 3 baris. Yang pertama 3 baris, kemudian yang kedua 3 baris, yang ketiga juga 3 baris. Tapi masih ada tersisa 1 baris. Nah, berarti ini kan totalnya ada berapa tadi kotaknya? 100. 100. Berarti kita ambil 1/3 itu adalah berapa nih? 3/10. 3/10. Berarti kenapa 3/10? Ada Kan yang sama, kita ambil yang kotak-kotak yang sama. Berarti yang sama ini adalah sebanyak 3/10. Artinya 3/10 tuh misalkan kalau kita gunting. Kalau kita gunting berarti
1/3 itu sama dengan 3/10 ini. 3/10, ini hasil guntingannya ya. Nah, 3/10. Nah, berarti Kak Afifah sama Kak Brandon bisa tulis di papan tulis. 1/3 itu sama dengan 1/3 sama dengan 3/10. 10. Ditambah, karena kenapa ditambah? Karena masih ada sisanya. Jadi masih ada sisa satu baris ini. Berarti sisa satu baris ini, misalkan kita gunting, jadinya seperti ini. Jadi ini adalah baris yang tersisa tadi ya, yang nggak sama. Nah, baris yang tersisa ini harus kita bagi lagi. Jadi dibagi lagi sepertiganya. Berarti kalau bagi sepertiganya gimana Kak Tria? Coba dilipat. di sini, Bu. Coba dijelaskan. Kalau kita bagi 3, kita bisa membaginya 3 kotak, terus 3 kotak, tambah 3 kotak lagi. Tapi tersisa masih 1 kotak. Tersisa masih 1 kotak lagi. Nah, 3 kotak ini berarti 3 per berapa? 3/100. 3/100. Kenapa per 100? Tadi totalnya Karena ada ingat tadi totalnya ada 100. Berarti tadi Kak Afifah tulis lagi 1/3 sama dengan 3/10 ditambah 3/100. Nah, tapi masih ada lebih tadi katanya Kak Willy. Jadi masih ada lebih 1 kotak ini. Berarti 1 kotak ini akan kita bagi lagi. Itu yang mana tuh kita baginya? Yang ini. Jadi kita bagi 1 kotaknya yang ini ya. Jadi yang ini kan tadi 3/100-nya, 3 kotak yang sudah termasuk. Nah, ini sisanya. Berarti sisanya ini nanti akan kita bagi lagi. Nah, coba dibagi lagi Kak Tria, dibagi 3/3. Ini agak susah sih sebenarnya karena 2/2 dia. Ini kan isinya 10 juga. Berarti akan tersisa 1. tetap akan tersisa 1. Berarti 3 per berapa? 3 per 1000. 1000. Kenapa per 1000? Masih ada sisa yang tadi. Kenapa per 1000? Kenapa nggak per 100? Nah, jadi ingat 1 kotak ini kan 100. 100. Nah, kalau kita pecahkan lagi ini kotak ini, jadi nantinya sebanyak 1000. Makanya ini adalah 3 per 1000. Nah, kan masih ada lebih 1 lagi. Berarti 1 lagi nanti kita bagi. Kita bagi misalnya jadi yang lebih kecilnya. Nah, akan semakin lebih kecil nih. Nah, kalau ini kita bagi lagi, berarti tersisa berapa nih? 3/10.000. Berarti tersisa 3/10.000. Tambah lagi Kak Afifah, 3/10.000. Nah, jadi akan selalu menyisakan 1 bagian, gitu ya kan? Karena pasti 3 akan selalu menyisakan 1 bagian. Sehingga kalau Kak Afifah tambahkan lagi, itu nanti hasilnya adalah 3 per ditambah berapa berarti? 100.000. 3/100.000 dan sampai berapa? Seterusnya. Sampai seterusnya, nggak berhenti. Nah, kalau diubah bentuknya jadi bentuk desimal berapa tuh berarti? 3/10 berarti? 0,3 Terus? ditambah 0,03 0,003 Boleh hapus, Pak? Di bawahnya aja. 0,0003 dan seterusnya. Nah, kalau dijumlahkan Hasilnya 0,3333 0,333 dan seterusnya. bagiannya itu tidak berhenti gitu. Jadi bukan 0,333 stop gitu. Kalau 0,333 stop berarti kan dikalikan 3 nanti hasilnya adalah 0,99. Nah, itu tidak berhenti. Kenapa? Karena 1 bagian ini nanti akan selalu dibagi lagi. 1 bagian dibagi lagi akan jadi pasti jadi komponen yang sangat-sangat kecil, bisa 3/1.000.000, 3/1 miliar gitu. Nah, sehingga nanti akan terus tuh jadi 0,3333333 dan seterusnya. Jadi nanti pakai konsep yang namanya pendekatan. Jadi kalau 0,9999 dan seterusnya kalau kita bulatkan, nah kalau teman-teman belajar pembulatan yang di atas 5 nanti akan dibulatkan ke atas gitu. Yang di bawah 5 dibulatkan ke bawah. Berarti nanti hasilnya adalah 1. akan sama dengan 1. Jadi akan mendekati sama dengan
1. Jadi gitu. Jadi kalau belajar pecahan ataupun pembagian tidak mesti kita belajarnya tadi dari mengilustrasikannya dari kue aja, tapi kita bisa juga belajar dari bentuk yang berbeda. Seperti itu Kak Afifa dan Kak Brendan. Oh gitu Kak, makanya 0,999 berulang nih dia bakal sama dengan 1. Iya, karena 99 ini tidak akan berhenti ya sampai tak hingga banyaknya ya berulangnya. Dia bakal berulang terus. Oke, teman-teman di rumah. Jadi sudah terjawab ya Bang Brandon pertanyaan-pertanyaan kita. Apakah benar kalau 0,999 itu sama dengan 1? Oke, teman-teman di rumah, sekian untuk kita pembelajaran terkait pecahan hari ini. Jangan lupa teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa komen di kolom komentar di Instagramnya TVRI Kalbar. Oke teman-teman di rumah, sampai ketemu nanti dan sampai jumpa. Dadah.